Program Love Your Child hadir untuk memberikan tips kepada para orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Untuk mengetahui lebih lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi sebenarnya kalau gereja ramah anak itu bukan sekedar spasial atau sikap dari orang tua yang ada di orang-orang dewasa yang dari gereja saja, tapi juga sebenarnya keterlibatan mereka. Jadi seperti tadi kan, ruangannya gimana terbatas, makanya pada saat pembangunan harusnya dipikirkan itu anak-anak itu butuh apa ya gitu. Tapi saya suka sedih tuh, kadang-kadang suka dipotong ya, saya berkunjung ke gereja, aduh maaf kadang-kadang saat ini dihapus ya. Sementara buat foto panjang amat, tapi buat anak-anak dihapus, sedih loh rasanya. Sedih, sepertinya kok anak-anak ini dianggap nggak ada gitu. Padahal itu kesempatan mahal loh. Kan kita kan beribadah setahun cuma 52. Ya, rumah ibadah ramah anak yang pasti adalah tempat di mana anak-anak bisa menemukan, kalau boleh saya bilang, Tuhan di situ. Ya kan? Karena disitulah harusnya di tempat yang paling aman, paling nyaman, dan paling welcome sama dia. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu mewujudkan rumah ibadah ramah anak. Apa itu rumah ibadah ramah anak dan apa maksudnya jika ini diterapkan di lingkungan kita, khususnya di rumah ibadah? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Apa kabar Ibu Helena? Aduh, sangat bahagia karena saya punya teman yang warnanya sama dengan saya. Iya dong, kita kalau kita mewujudkan keberanian, menyampaikan ilmu-ilmu baru kenapa ya? Orang tua. Merah itu selalu menggambarkan keberanian, apalagi ada putihnya, Indonesia banget Indonesia ya. banget. Terus Eva berarti penyeimbang ya? Iya, di itemnya, biar seimbang aja. Oke, kita akan bahas ini soal rumah ibadah ramah anak. Iya. Nah, kalau biasanya Rira ya, singkatannya Rira. Kalau biasanya kita dengar tuh kota ramah anak, kota layak anak, kota layak anak, sampai mungkin biasanya. Banyak sekarang akhirnya kota-kota atau tempat-tempat yang mereka menerapkan tempatnya itu khusus ada tempat bermain buat anak-anak. Kita tahu, oh berarti kota ramah anak, ternyata ada ini. Tapi ini rumah ibadah ramah anak. Ini maksudnya gimana Bu Helena? Saya juga baru kali ini dengar rumah ibadah ramah anak. Tapi mungkin walaupun baru kali ini, tapi aku yakin pasti rumah ibadah Eva itu ramah pada anak-anaknya nggak sih? Ya, puji Tuhan, harusnya. Kalau ramah, salah satu tanda-tandanya tuh anak-anak senang ke gereja, senang ke masjid, senang ke tempat ibadah yang lain ya. Nah, jadi rumah ibadah itu kenapa harus ramah? Karena itu adalah bagian dari fasilitas umum ya, tempat publik, ya kan? Sebenarnya kan gereja, masjid, pura, vihara, atau kelenteng dan sebagainya. Itu kan harusnya bisa dikunjungi oleh siapapun, betul, ya kan, yang ingin melakukan ibadah kepada Tuhan yang mereka sembah sesuai dengan keyakinan masing-masing, kan gitu ya. Nah, jadi itu seperti tempat umum. Nah, kalau dibilang umum berarti bukan cuman orang dewasa dong, kan? Tapi juga anak-anak, itu manusia kecil itu. Ya, jadi perlu juga untuk kita perhitungkan dan harus juga sebenarnya diberikan ruang buat mereka. Jadi kadang-kadang kalau orang suka berpikir bahwa yang namanya rumah ibadah tuh tempatnya tuh harus yang ya gitu deh, maksudnya kepentingan orang dewasa diutamakan, bangkunya juga tingginya, ya nggak sih? Yang kakinya tuh hanya bisa dipakai jejak untuk bapak dan ibu yang dewasa gitu. Sementara anak-anak
kakinya gelantungan gitu. Iya, betul. Ya kan? Jarang sekali rumah ibadah yang memperhatikan tentang kebutuhan anak-anak gitu. Dan yang kedua, misalnya kalau di rumah ibadah kan memang sih pada saat ibadah sedang berjalan gitu ya, prosesi atau ritual sedang berlangsung, emang anak-anak kan nggak boleh ada keributan dan sebagainya. Tapi kan kadang-kadang kita di rumah ibadah bukan cuma 1 atau 2 jam kan. Iya, betul. Kadang-kadang setelah prosesi kebaktian, lalu mungkin ada jeda, dan setelah itu mungkin ada kegiatan lainnya. Ini anak-anak kadang-kadang terabaikan gitu, dititipin sama Pengasuhnya. sama orang lain gitu ya. Sementara orang tuanya sibuk dengan upacara ibadahnya, tapi anak-anak terabaikan. Mending kalau ada yang jagain, Pak. Kalau ada orang yang bisa dititipi gitu ya. Ada juga yang udah dibiarin begitu entah di mana. Bahkan pernah kejadian anak-anak yang masih di dalam rumah ibadah itu mengalami kecelakaan, ya kan? Atau ngebully temannya gitu kan. Itu di rumah ibadah loh. Karena orang tuanya di dalam nih. Nah, anak itu di luar entah di mana gitu kan. Nggak ada yang perhatikan dan memang nggak ada ruang juga buat mereka. Semuanya dipakai buat orang dewasa. Nah, jadi saya kembali nih, ada kata kunci yang saya dapat di sini. Karena rumah ibadah itu adalah tempat publik, tempat umum. Tempat umum. Berarti yang dipikirkan bukan hanya orang dewasa saja. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Iya. Berarti anak-anak juga harus dipikirkan. Iya kan, ini kan kita baru saja merayakan Hari Anak Nasional ya. Kalau di Indonesia tuh 23 Juli, tapi kalau di PBB itu kalau nggak salah sekitar bulan November ya, kalau tidak salah ya. Nah, juga ada di negara-negara lain bulan-bulan yang mereka pilih gitu. Nah, jadi sebetulnya Children Day atau Hari Anak itu jangan dimaknai hanya dengan pawai, kemudian anak-anak itu tiba-tiba pada hari itu didandanin saja atau dikasih lagu-lagu anak-anak. Nggak cuma itu kali, tapi coba perhatikan kebutuhan mereka. Karena seperti yang Nelson Mandela pernah sampaikan bahwa anak-anak itu kan sebetulnya adalah masa depan satu negara. Jadi kalau mereka adalah pribadi-pribadi yang sehat, mereka adalah pribadi-pribadi yang sudah disiapkan dengan baik sejak kecil, diberikan kesempatan untuk bahagia dan bertumbuh dengan sehat secara jasmani dan rohani, mestinya kan masa depan negara itu akan luar biasa. Dari anak-anak, makanya kita akan bahas saat ini rumah ibadah ramah anak. Nah, tadi Ibu Helen sudah katakan rumah ibadah secara keseluruhan seharusnya. Karena saya Kristen, saya mau nih kalau misalnya rumah ibadah gereja. Gereja ya. Kalau begitu gereja ramah anak, ya kan Bu Helena? Itu seharusnya bagaimana sih Bu Helena? Iya, jadi kan gereja itu punya 3 tugas ya. 3 tugas gereja itu yang pertama koinonia atau persekutuan, marturia atau kesaksian. Jadi gereja itu harusnya bisa menyaksikan kepada sebanyak orang, sebanyak mungkin orang, dan bisa memperdengarkan tentang kabar selamat tentang Tuhan Yesus gitu kan, yang telah menyerahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia, menebus manusia dari dosa saya. Itu harus sampai terdengar pada orang yang tuli sekalipun, ya kan, bahkan juga pada anak-anak nih. Tugas gereja yang kedua ini marturia tuh penting banget. Kalau koinonia oke lah, persekutuan di mana kita bersatu ya, menjadi orang-orang yang sama-sama menyembah Tuhan kita dengan keyakinan yang sama gitu kan. Yang kedua tadi yang saya bilang marturia atau kesaksian. Yang ketiga ini loh, diakonia, itu pelayanan. Nah, pelayanan ini seringkali dianggap bahwa yang namanya pelayanan gereja itu ya benar juga sih. Seperti misalnya kita pelayanan mengunjungi orang-orang di luar sana gitu ya, atau mungkin saling melayani di antara orang-orang di gereja dengan orang-orang yang mungkin perlu bantuan. Nah, ini anak-anak diperhatikan tidak gitu kan? Jangan sampai kita ngebantu yang lain tapi anak-anak tidak diperhatikan. Jadi kadang-kadang kita tanpa kita sadari banyak juga gereja-gereja yang fokus sekali untuk memikirkan orang dewasa. Begitu ditanyain gimana anak-anak, itu anak-anak kan ada orang tuanya gitu loh. Ya kan? Jadi saya terus terang juga sebagai guru sekolah sahabat anak-anak ya, sering merasa prihatin dengan suasana ruang kelas sekolah sahabat anak-anak yang ya
tidak layak lah. Sementara ruang buat orang dewasa, bagus, dikasih karpet, ya kan, terus bangkunya empuk gitu. Gitu anak-anak bangku plastik dong, bangku plastik yang dikit-dikit reot gitu kan. Udah gitu, terus minggir anak-anak minggir ya, ini mau di acara ini, kamu geser sana. Jadi kayaknya seperti orang buangan loh ini manusia-manusia calon penerus tiang-tiang gereja kita gitu ya kan. Jangan lupa bahwa apa yang kita lakukan pada anak-anak ini sebetulnya itu akan membekas di hati mereka. Dan kita kan tahu ya, di masa pandemi seperti ini kekerasan kan meningkat di mana-mana. Betul. Dan saya tidak bisa menjamin bahwa apakah orang-orang Kristen juga akan memperlakukan anak-anaknya dengan cara Tuhan Yesus, ya kan? Karena bisa jadi karena orang tuanya stres, di PHK, anaknya mungkin di rumah juga mendapat kekerasan. Ya, kalau bukan di tempat ibadah di mana mereka bersekutu, di sekolah juga mungkin dapat kekerasan dari temannya. Kita dengar juga kan sekarang banyak sekali bully di sana sini. Nah, kemana lagi dia pergi untuk mendapatkan kebahagiaan dan juga ketenangan, kenyamanan. Makanya itu kita mau rumah ibadah khususnya gereja menjadi satu tempat yang ramah anak, di mana anak-anak pun dilayani dengan baik. Harusnya begitu. Oke, Ibu Hana, kita masih akan membahasnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas mewujudkan rumah ibadah ramah anak. Dan kali ini kita membahas bagaimana kalau di gereja, membuat gereja ini satu tempat ramah anak. Tadi Ibu Hana sempat katakan bahwa kemana lagi anak-anak kita mau mendapat satu pelayanan yang baik ya, ketika di luar sana banyak isu-isu, banyak isu lagi, kekerasan, bahkan di rumahnya sendiri ya. Betul, yang membuat anak-anak tidak merasa aman. Kalau bukan di rumah ibadah ataupun di gereja, siapa tahu di rumahnya ya, tadi Ibu Hana katakan, bisa dia mendapatkan kekerasan. Betul sekali. Nah, tapi maksudnya ramah anak lagi di sini, selain tadi Ibu Hana sempat katakan fokusnya pelayanan pada anak. Apakah ramah anak maksudnya cara ngajarnya, cara harus bicaranya, harus gitu, nggak boleh keras gitu. Iya, nggak boleh keras karena anak-anak nih bahasanya harusnya, atau gimana sebenarnya maksudnya ramah anak yang Ibu? Iya, jadi kalau disebut gereja ramah anak tuh sebenarnya anak itu bisa diperlakukan dengan baik, dalam arti kebutuhan dia sebagai anak itu dapat terpenuhi. Apa sih kebutuhan anak? Apa kebutuhan? Kebutuhan anak kan sebenarnya dia butuh yang secara fisik dia butuh kenyamanan, ya kan, dia butuh makanan, ya kan, dia butuh minuman, dia butuh ruang, kan gitu kan. Jadi kalau di gereja memang sih seharusnya dipikirkan juga tuh, apakah ada makanan untuk anak-anak. Ya, karena emang kita tahu kalau di rumah dia makan. We don't know ya. Kalau di gereja sih saya sering mendengar ada potluck ya pada siang hari. Saya pikir itu bagus banget, karena mari kita berpikir bahwa anak-anak ini adalah pribadi yang sedang bertumbuh, dan kita mari berpikir juga bahwa semua anak-anak ini kita bisa samaratakan, mereka pasti akan disediakan makanan cukup di rumah. Nah, gereja sebagai perwakilan dari tempat di mana orang-orang yang mengasihi Yesus, menyembah Yesus, harusnya juga mencerminkan perlakuan atau sikap Tuhan Yesus dong. Ya kan, Tuhan Yesus juga kan memberi makan, ya kan. Nah, mungkin di gereja perlu dipikirkan oleh majelis ya, orang-orang yang melayani di gereja, bahwa kita perlu makanan yang mungkin kita siapkan pada saat mereka datang. Adalah sedikit gitu, mungkin roti barangkali. Sudah makan nak, ayo makan dulu gitu kan. Jadi paling tidak dia ikut badan juga nyaman. Jangan sampai di rumah udah nggak dikasih makan karena nggak ada makanan, lalu sampai di gereja juga disuruh macam-macam, disuruh tenang, nggak boleh ngomong, tidur nggak boleh gitu. Iya, kan harus ikut kebaktian. Ada perutnya lapar banget gitu. Nah, pas pulang gereja juga seperti itu, mungkin siang hari ya perlu juga dikasih makan, dikasih minuman yang yang sehat buat dia, air minum mungkin di mana tempat gitu ya. Kemudian juga sikap kita juga perlu memperhatikan fisik mereka dengan ruang yang memadai lah. Maksudnya kan? Memadai paling tidak dia bisa ada tempat gitu loh. Jangan sampai awas kamu sana kemana lagi sih, di sini justru geser, sini tuh geser. Boleh, ya. Geser terus. Adalah tempat. Oke, ini buat dia. Dan nggak harus mewah kan gitu, nggak harus mewah. Kalaupun mungkin tidak ada bangku yang
representatif untuk disiapkan bagi mereka, mungkin karpet, tikar gitu kan, biar mereka bisa duduk dikasih ya. bantal-bantal kecil barangkali supaya mereka bisa sedikit nyaman gitu kan. Dan memang setelah itu juga mereka kan butuh juga untuk bergerak sambil kita menjalankan 3 tugas gereja itu yang koinonia, marturia, dan diakonia. Ya kita sampaikan itu dengan cara yang sesuai dengan kemampuan mereka menyerap kan gitu kan, dengan cerita, dengan bermain, dengan bernyanyi gitu kan. Nah terus sekarang kalau semua anak hanya disuruh mendengarkan terus, apalagi dengan bahasa orang dewasa, bukankah itu kita sama saja dengan menganggap bahwa mereka tuh nggak ada? Karena bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan usia mereka. Iya, jadi harusnya disiapkan juga guru-guru atau orang-orang yang kita percaya dapat memberikan kegiatan yang menyenangkan, yang dapat memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka dengan cara yang sesuai dengan kemampuan menyerap dari anak-anak, ya kan? Dan anak-anak itu kan memang kan kelompoknya macam-macam ya, ada kelompok anak usia TK, usia SD, usia SMP. Nah kalau usia SMP berarti kegiatannya lebih kepada diskusi gitu kan. Kalau SD mungkin kegiatannya masih banyak bernyanyi, banyak bercerita, dan banyak kuis-kuis barangkali ya kan. Membuat sesuatu, prakarya. Iya, prakarya gitu. Nah kalau TK mungkin lebih banyak bergerak, bernyanyi, dan juga bermain gitu ya, dengan alat-alat yang terjangkau gitu. Mungkin ya kalau di daerah tuh saya suka lihat ya, sekeliling gereja tuh masih alam gitu kan, bisa aja keluar kan gitu kan. Oke, sekarang kita ke lapangan sana yuk misalnya gitu, bawa tikar, duduk di situ, ambil daun-daunan, coba ini adalah ciptaan Tuhan, kan itu kan menyenangkan dibandingkan anak disuruh masuk ke ruang gereja bersama dengan orang dewasa sepanjang hari dari awal sampai akhir. Ya kan? Saya sangat senang ada gereja yang ya di mana anak-anak pada jam perbaktian khotbah ada jam anak-anak, di mana cerita anak-anak. Jadi saya yakin itu sudah dikonsep dengan baik, di mana keramahan pada anak ini dijalankan gitu kan. Jadi saya yakin itu yang memberikan yang menjadi inisiator sadar penuh bahwa pada jam khotbah itu juga ada anak bisa jenuh karena tidak paham apa yang disampaikan gitu kan. Tapi dikasih waktu lah 10 atau 15 menit untuk cerita anak-anak. Nah harusnya sekarang saya lihat ya PowerPoint-nya bagus-bagus ya. Harusnya juga yang bercerita juga jangan sampai asal-asal cuma baca-baca doang. Harusnya dia juga dengan gembira, dengan sepenuh hati, dan ada keterlibatan keterlibatan emosi dari anak dengan penceritanya gitu. Ya apalagi sekarang yang kita tahu kalau kita berkunjung ke gereja kan jam anak-anak ini yang walaupun hanya 15 menit tapi mereka ada bernyanyi juga. Tapi saya suka sedih tuh. Kadang-kadang suka dipotong ya, saya berkunjung ke satu gereja. Aduh, maaf cerita anak-anak saat ini dihapus ya. Aduh. Sementara buat khotbah panjang amat, tapi buat anak-anak dihapus, sedih loh rasanya. Sedih, sepertinya kok anak-anak ini dianggap nggak ada gitu. Padahal itu kesempatan mahal loh. Kan kita kan beribadah setahun cuma 52 kalau dihitung-hitung, iya gitu. Kan? Sayang sekali cabut lagi hari lain hanya gara-gara kepentingan orang dewasa. Nah ini mungkin perlu dipikirkan juga bagi kita. Nah kita masih akan membahas ya tadi terkait lingkungan ataupun ruangan space ya bagi anak-anak. Tapi kita akan membahas setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mewujudkan rumah ibadah ramah anak. Nah Ibu Helena, tadi sempat katakan butuh space atau ruang untuk anak-anak boleh menyalurkan segala emosinya dia. Maksudnya emosi di sini adalah di mana dia bisa bermain atau kebutuhan bergerak, kebutuhan bermain. Kan bermain itu adalah bagian tugas perkembangan dia ya. Ya. Bagaimana kalau ternyata gereja atau rumah ibadah ini punya lahan yang terbatas atau ya tempatnya tidak terlalu besar lah bisa kita katakan. Mungkin mereka bilang, gimana saya mau nyiapin satu tempat, orang kita buat ibadah biasa aja.
cukup lah, nggak terlalu besar, itu gimana Bu Helen? Ya sebenarnya kan cukup atau tidak tergantung dari komitmen ya kan. Kalau kita punya komitmen mungkin kita bisa atur bergantian barangkali, kalau ruangan cuma segini nih misalnya, bergantian mungkin paginya anak-anak. Ya setelah itu mungkin orang dewasa, tapi anak-anak bisa join lagi karena memang kan biasanya pada saat kalau gereja Advent itu pada hari Sabat kan jam intinya kan pada saat diskusi. Nah itu kan kelompok anak-anak ya kan, diskusi kelompok anak-anak, kelompok remaja, kelompok dewasa. Itu kan jantungnya ya, di mana anak-anak dan juga jemaat bisa berdiskusi tentang firman Tuhan. Tapi kan juga yang gak kalah penting jam khotbah kan gitu kan. Nah mungkin pada saat diskusi sekolah Sabat itu ya anak-anak memang diperlakukan dengan dengan ruang yang memadai gitu kan. Ya kalau boleh dibilang mana yang kita perlu kalahkan. Kalau saya pikir ya orang dewasa harus ngalah. Karena mungkin dia bisa dimulai dari jam 10 barangkali, kalau memang ruangannya hanya satu itu ya. Mungkin anak-anak duluan. Ada keuntungannya ketika anak-anak pagi-pagi sudah dikasih santapan rohani dan juga kegiatan untuk mengembangkan kerohaniannya. Karena apa? Dia tuh lagi seger-seger ya kan dari rumah kan. Lagi seger-segernya. Nah kalau dia sudah merasakan pelayanan yang tercukupi, yang memuaskan daripada pelayan-pelayan Tuhan di situ, maka nanti pada saat dia masuk ke jam yang lebih inti bersama orang tua, dia akan sudah tersalurkan energinya, udah lebih tenang, ya kan? Jadi kalau anaknya nggak bisa diem, ya boleh jadi karena energinya terlalu banyak dan belum tersalurkan. Mungkin pada saat kelas sekolah Sabat anak-anak, dia suruh denger-denger doang gitu. Dia tidak ikut berpartisipasi di dalamnya. Iya kan, gurunya nggak mau lompat-lompat, nggak mau gerak gitu ya. Ya susah juga ya, anak disuruh diem terus. Nanti pada saat jam khotbah disuruh diem lagi. Waduh, itu mah bukan anak-anak itu. Anak-anak kan perlu juga bergerak seperti itu. Nah, itulah sebenarnya tugas dari pelayan Tuhan di bidang penginjilan anak-anak atau guru sekolah Sabat. Kalau mungkin gereja lain ada guru sekolah minggu, mungkin juga kalau di rumah ibadah yang lain ada guru-guru iman yang lain gitu ya kan. Oh, berarti memang perlu dipikirkan ya, waktu terbaik kapan anak-anak ini ataupun ruangnya juga supaya orang tua sama-sama mengerti bahwa kebutuhan anak-anak. Nah kalau begitu kan orang suka tanya nih Bu Helena, tadi di segmen-segmen sebelumnya Bu Helena katakan ya supaya anak-anak punya kegiatannya, tapi mungkin ada banyak yang beranggapan ya saya mau latih nih anak-anak saya nih, kalau lagi jam ibadah ya udah tenang aja. Jadi itu betul banget. Makanya pada saat sebelumnya perlu dikasih kegiatan yang membuat dia energinya bisa tersalurkan gitu, ya kan? Seperti kayak misalnya kalau banjir nih kenceng banget ya, kita tahan terus lama-lama kan bledes, jebol. Tapi kalau disalurkan lama-lama tetap tenang sungainya gitu. Jadi sebenarnya kalau gereja ramah anak tuh bukan sekedar spasial atau sikap dari orang tua yang ada di orang-orang dewasa yang dari gereja saja, tapi juga sebenarnya keterlibatan mereka. Jadi seperti tadi kan, ruangannya gimana, terbatas. Makanya pada saat pembangunan harusnya dipikirkan itu anak-anak itu butuh apa ya gitu. Jadi jangan sampai yang dipikirkan hanya ini ruang buat ibu-ibu, ini ruang buat BWA atau bakti wanita, ya kan? Ini buat para diakones. Terus anak-anak nggak dipikirkan. Waduh, ya jadi sebenarnya mungkin guru anak-anak sebagai perwakilan dari anak-anak ini yang setiap hari bersama dengan mereka pada saat ibadah, nah bisa kasih tahu bahwa kami butuh ini. Jadi pada saat pembangunan gereja itu harus dipikirkan di mana anak-anak itu akan dilayani dan kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Bahkan menurut peraturan pemerintah ya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu udah jelas loh bahwa gereja dan juga rumah ibadah lainnya seharusnya kalau memang rumah ibadahnya adalah rumah ibadah ramah anak, mestinya mengalokasikan 20% dari pengeluaran rumah ibadah ya buat anak-anak gitu. Jangan sampai hanya untuk para ibu, para bapak, tapi anak-anak nggak ada. Berarti memang udah diperuntukkan khusus ada untuk anak-anak. Iya. Wah ini menarik sekali. Tapi tadi jadi menarik supaya anak-anak juga bisa tenang dalam rumah ibadah. Mereka harus dilibatkan di
bagian atau acara anak-anak itu. Berarti Bapak Ibu Jangan terlambat. jangan terlambat. Anak-anaknya harus diajak juga berpartisipasi. Iya, jangan pada saat jam khotbah baru datang, ya kan? Makanya nggak salah, mungkin banyak anak-anak di situ energinya dia malah baru datang dia, seger-seger dia turun gunung. Nah Ibu Helena, kalau tadi katanya rumah ibadah ramah anak ini ada tentang pelayanan, diakonia. Diakonia atau pelayanan seperti apa nih? Iya, kita seharusnya sebagai gereja, pelayan gereja yang menjalankan tugas ketiga dari gereja, yaitu diakonia pelayanan. Harusnya kita melayani tanpa diskriminasi. Kalau gereja yang ramah anak, mesti tidak memandang ini anak siapa. Ya kan, ini anak orang miskin nih, udah lupakan saja. Oh ini bapaknya orang jahat ini, jangan deket-deket sama dia, nggak boleh gitu harusnya. Yang namanya gereja ramah anak harusnya akan merangkul semuanya, entah itu orang tuanya orang yang ramah, orang yang suka kasih donasi, atau yang dalam tanda kutip hitung-hitungan gitu kan, atau yang mungkin nggak suka sama kita, atau kita nggak, ya harusnya kita nggak suka sama orang lain ya, harusnya kita menerima semua orang ya kan. Itu harusnya tidak ada diskriminasi sama sekali, mau laki-laki perempuan sama, jangan sampai hanya anak laki-laki saja yang boleh mendapatkan ini apa-apa gitu. Mendapatkan tugas mungkin, atau mendapatkan kesempatan gitu ya. Misalnya nih, kalau misalnya ada acara, wah selalu dia nih. Karena apa? Ini anak ini paling gampang dikasih hafalan gitu. Yang lain mah payah gitu, nggak boleh begitu dong. Semuanya harusnya dilibatkan, semuanya dapat kesempatan yang sama gitu kan. Dan jangan sampai kita jadi bias gender ya. Wah, kita hanya peduli pada yang perempuan saja, atau peduli sama yang laki-laki saja, atau peduli sama yang kaya saja, atau sama yang kurang mampu miskin saja nggak boleh gitu. Betul. Jadi semuanya harus diperlakukan dengan baik, sama seperti Tuhan Yesus juga memperlakukan anak-anak dengan tanpa diskriminasi. Wah, luar biasa sekali. Nah, Ibu Helena terakhir mungkin bisa kasih kesimpulan ataupun kasih pada kita apa prinsip dari rumah ibadah ramah anak ini? Ya, rumah ibadah ramah anak yang pasti adalah tempat di mana anak-anak bisa menemukan, kalau boleh saya bilang, Tuhan di situ. Ya kan? Karena disitulah harusnya di tempat yang paling aman, paling nyaman, dan paling welcome sama dia. Yang membuat dia merasa rindu. Kapan ya aku bisa ke gereja lagi? Kapan ya? Mama, ayo kita ke gereja. Ya, kalau dia Kristen. Mungkin kalau yang setiap hari Sabtu, kapan gereja? Udah siap-siap dia. Tapi kalau dia udah ngebayangin gurunya galak, aduh bising di gereja, aduh saya nggak pernah ada kesempatan, aduh saya dianggap tidak ada, atau ya saya selalu dianggap sebagai sosok yang kurang pandai dan sebagainya oleh guru-guru yang ada di situ. Tentu saja itu akan menjadi tempat yang tidak menyenangkan dan dijauhi oleh anak-anak. Kalau sudah menjauhi gereja, kira-kira apa yang terjadi ya? Ya kan, dia juga akan menjauhi Tuhan kan gitu kan, dan misi gereja jadi tidak terjalankan. Jadi kalau boleh saya memberikan pesan kepada kita semua, agar kita bisa sama-sama bahu-membahu untuk menciptakan rumah ibadah ramah anak, gereja ramah anak, di mana anak-anak bisa bertemu dengan Tuhan yang dia sembah dan cintai. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena, dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Kiranya ini bisa menjadi satu masukan dan juga bisa kita lakukan di tempat kita untuk mewujudkan rumah ibadah ramah anak, untuk mewujudkan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.